Ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang awal dasar tentang OpenCV, tentang OpenCV itu seperti apa, ya itulah intro OpenCV, dan kita mulai masuk menggunakan library OpenCV. Nah, mulai dari cara load gambar gitu ya dari disk, hard disk ataupun video gitu ya, terus kita tampilkan dan juga kita save gitu ya, kita capture foto atau video dari kamera juga. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang basic capture, play atau display, sama read, baik itu image ataupun video gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, ini mungkin sedikit, ini ada di, kalau selama ini kan kita pakai Jupyter Lab ya, ini ada beberapa shortcut sebenarnya yang bisa dipakai di Jupyter Lab untuk memudahin. Ini bisa dipakai nih kalau misalkan nggak mau klik manual gitu ya. Kayak contohnya, masuk ke command mode gitu ya. Ini bisa kita pakai enter lain sebagainya. Ini bisa didapatin lah di internet. Atau pengen ngehapus sel, ini bisa pakai escape DD, nah itu bisa kehapus gitu ya. Ini bisa juga nambahin sel ke atas juga bisa, escape A, bisa kayak gitu, escape B, itu nambahin ke bawah. Nah itu, ini sebenarnya sekilas shortcut yang ada di Jupyter Labs, ya semoga membantu nanti ke depannya biar lebih cepat gitu. Untuk nge-select, shift, terus di drag down gitu ya, standar lah. Kalau untuk nge-comment, control, nah kayak gitu ya, control slice ya, bisa kayak gini. Nah ini sekilas tentang Jupyter Lab shortcut. Nanti saya juga masukkan di GitHub, jadi bisa dilihat ulang ya, untuk jadi referensi. Nah selanjutnya kan misalkan kalau kita ke depannya banyak multiple bikin banyak environment di Anaconda, repotnya adalah kita harus install Jupyter Lab di tiap environment-nya, betul nggak? Ya. Nah, sementara defaultnya kalau kita install Anaconda itu, si Jupyter Lab hanya ada di base environment. Di environment baru yang kita create, belum ada Jupyter Lab yang kita perlu install lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara agar kita bisa memanfaatkan Jupyter Lab yang ada di base, tapi environment yang dijalankan itu adalah environment yang kita create yang baru. Nah, itu bisa. Nah, ini kalau mau bisa coba install NB Conda ya di environment base-nya. Jadi tinggal buka Anaconda Prom, Conda install NB Conda, ini buat sedikit aja gitu ya. Kalaupun mau dicoba silahkan. Nah, terus di environment yang akan diakses, contohnya misalkan environment baru OpenCV-N gitu ya, yang kita bikin. Itu kita install Conda install IPY kernel. Setelah itu berhasil kita create, kita tinggal buka Jupyter Lab di base environment. Nah, otomatis di sisi pojok kanan atas ini kayak ada semacam button, nanti ada drop down gini pilihan, Mas. Kita bisa milih environment mana yang mau dipakai. Kalau misalkan kita nggak pilih IPY kernel, nggak install IPY kernel di environment tujuan kita, nah ini mungkin nggak bisa dipilih, nanti nggak ada opsi pindah ke environment lain gitu ya. Nah ini contohnya saya bikin environment baru, si OpenCV ENV. Nah, base-nya kan yang ini, si root ya. Nah, tapi saya bisa gunakan environment lain, tapi diakses pakai Jupyter Lab yang ada di base. Gitu. Itu idenya kayak begini. Ini kedepannya kalau misalkan nggak mau repot, harus menginstal Jupyter Lab lagi gitu ya, tiap environment. Inilah gitu caranya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang diinstal tuh yang nb_conda kernel sih. Iya, yang bagian ini Conda install nb_conda diinstal di Jupyter Lab di environment base. Pokoknya kalau kita buka prompt gitu ya. Ini saya coba buka launcher di sini. Nah, ini bisa juga sih Anaconda prompt dibuka di sini, Mas. Ini ada terminal ya, tinggal dibuka terminal. Ini kalau nggak suka item, kita bisa pakai nggak suka putih bisa pakai tabs item gitu ya.
Nah, ini base environment tuh gini nih. Ini tinggal kita tulis aja conda install nb apa tadi itu? _conda. Nah, nb_conda ya. Nah, ini kalau mau dicoba gitu ya. Di base kita install conda nb conda gitu ya. Tapi karena saya udah install, harusnya ini nggak perlu lagi. Nah, terus di environment target yang akan kita pakai install ini nih, conda install IPY kernel. Nah, caranya ya kita bisa masuk gitu ya, nanti activate dulu si contohnya di sini saya punya environment baru namanya OpenCV ENV. Jadi tinggal activate dulu. Activate dulu. Nah, di sini kan saya udah masuk ke OpenCV ENV. Baru di sini saya install si apa namanya? Saya coba install si IPY kernel. Nah, dengan seperti ini saya bisa apa namanya, mengakses environment lain di Jupyter Lab yang lokasinya di base gitu. Jadi kita nggak perlu menginstall banyak Jupyter Lab untuk masing-masing environment. Nangkap ya, Mas? Oke, yang di tujuan environment tujuannya itu nggak perlu NB conda ya? Nggak perlu, cuma IPY kernel aja. NB conda di base aja gitu. Karena kita tahu di base ini ada Jupyter Lab-nya kan ya. Oke. 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 Nah, juga ya untuk ngecek nih kayak misalkan barusan saya switch ke environment OpenCV ini ya, yang pojok kanan atas ini. Kita bisa cek benar nggak sih notebook kita itu lagi running di environment yang OpenCV ENV. Ini kita bisa cek pakai yang namanya library system SYS. Tinggal import aja, import sys. Ini ada properties di objek sysnya, sys.path. Kalau kita panggil, ini dia bakal ngeluarin seluruh path yang digunakan di dalam apa namanya, si kernelnya ya, si environment-nya. Nah, bisa dilihat di sini kalau si seluruh codingan yang akan nanti kita running akan menggunakan resource di environment si OpenCV ENV, bukan yang si base ya. Ini menandakan berhasil nih kita bisa mengakses environment OpenCV ENV, tapi menggunakan Jupyter Lab di base. Ini Jupyter Lab saya di sini punyanya base. Seperti itu. Kalau saya switch ke environment lain, contohnya ke root-nya gitu ya, saya select. Nah, di sini kan berubah ya, jadi root. Nah, saya cek syspath lagi. Sorry, harus di run ulang ya. Nah, di sini anaconda / nggak ada env bla 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 ya, karena ini base environment. Base environment tuh langsung kayak begini biasanya. Udah anaconda 3 /lib bla bla bla, nggak ada /env-nya lagi. Nah, tapi kalau saya switch lagi ke si OpenCV ya, saya select. Nah, ini switch ke si OpenCV, saya import lagi si library sys-nya, terus saya cek lagi. Nah, ini saya balik lagi nih menggunakan environment si OpenCV ENV. Itu cara ngeceknya ya sedikit. Oke, sampai sini clear? Ya. Oke, kita masuk ya ke bahasan utama. Kita mulai intro dulu tentang library OpenCV itu seperti apa ya. OpenCV ini ya dari namanya Open Source Computer Vision. Jadi open source library yang dibangun untuk computer vision dan machine learning ya. Nah, si OpenCV ini dia udah dikembangkan selama 20 tahun bahkan lebih ya. Mungkin idenya itu muncul dari lingkungan Intel tahun 1998 gitu ya. Tapi rilis pertama kali ini dia 1999 gitu ya. Jadi rilis pertama di announce gitu ya, di rilis tahun 1999 yang mungkin masih belum versi 1 juga waktu itu ya. Nah, versi alpha-nya rilis di conference IEEE tahun 2000. Jadi udah lama banget jadi rilis alpha-nya aja tahun 2000.
versi satunya, nah ini agak jauh nih rentangnya. Versi 1 baru rilis di 2006, baru library-nya ini mengeluarkan pemrograman support C gitu ya. Ada pre-release versi 1.1 di tahun 2008. Nah ini time rank-nya lumayan jauh gitu ya. Nah setelah 2008, kan si OpenCV ini awalnya dikembangkan oleh si Intel ya. Nah, karena mungkin entah di internal Intel mungkin ada decision lain, dia serahkan development untuk OpenCV ini ke orang namanya Willow Garage sama satu startup gitu, itSense. Nah, dia leading developer OpenCV ini. Sehingga setelah tahun 2008 tuh pengembangan OpenCV itu termasuk ada fixing atau penambahan fitur baru itu dihandle sama si Willow Garage sama si itSense si apa namanya? Startup ini gitu ya. Nah, baru setelah itu rilislah OpenCV versi 2. Ini major update nih. Mulai ada apa namanya C++ support gitu ya. Karena sebelumnya cuma ditulis untuk support C ya, si API. Ini udah support C++ dimulai OpenCV 2 dan mulai ada Python binding jadi versi Python-nya OpenCV gitu ya. Jadi kalau kita ngoding OpenCV bisa mengakses ngoding Python bisa mengakses OpenCV itu ya di awalnya di versi 2. Ini Oktober 2009 nih baru mulai ada. Nah di tahun 2012 ya, 3 tahun setelahnya ini diganti nih yang tadinya ada 2 pihak gitu ya yang manage di luar Intel apa namanya dikoordinasi oleh yang namanya OpenCV ORG. Nah, diambil alih gitu ya oleh non-profit foundation. Nah, dan waktu itu juga di tahun yang sama di 2012 ini selain dipindahkan ke OpenCV ORG untuk di-maintain, dia juga repositorinya dipindahkan ke GitHub. Karena sebelumnya itu, sebelum tahun 2012, dia pakai SVN, Subversion, nah, kalau mungkin pernah tahu ya. Nah, cuma dia baru ada reponya di GitHub itu 2012 itu. Itu pun pas diambil alih sama OpenCV ORG. Tahun 2015 rilis OpenCV versi 3, banyak perubahan ini, banyak support transparent API disebut itu lah. Nanti lebih canggih lagi pas masuk ke depan-depannya kita coba bahas yang canggih-canggih. Support untuk OpenCL, hardware acceleration gitu ya. Tahun 2016, nah karena kan sebelumnya itu development diserahkan ke itSense ya. 2016 Intel mengakuisisi itSense, otomatis si OpenCV kembali lagi di bawah Intel di tahun 2016. Nah, di akhir tahun 2016 baru ada nih OpenCV DNN. Jadi si OpenCV punya kemampuan deep learning gitu ya, deep neural net. Dan juga mulai dirilis OpenCV JS untuk menggunakan OpenCV di web gitu ya, di browser. Nah, ada bindingnya ke JavaScript. Dimulai versi 3.3 ke atas. 2018 muncul OpenVINO Toolkit. Nah, ini apa istilahnya produknya Intel gitu ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai backend OpenCV DNN. Jadi ekspektasinya nanti ketika kita bikin program walaupun di device kecil seperti Raspberry gitu ya, kita pakai compute stick-nya punya si Intel, terus pakai toolkit-nya OpenVINO, bisa sangat cepat banget gitu istilahnya, kayak kita ngerunning di laptop ataupun di server mungkin ya, kalau dibandingin. Tapi di device kecil seperti Raspberry itu bisa memungkinkan seperti itu. Nah, ini rilis OpenCV 4 2018 sampai sekarang juga paling terbaru rilis itu hanya sampai 4.4 ya, Juli sampai Juli 2020 kemarin. Kayaknya belum ada rilis versi terbaru lagi selain versi 4.4 ya. Terus di bulan Juli tahun ini juga Intel merilis OAK, OpenCV Artificial Intelligence Kit gitu ya. Nah, ini spatial AI powered ya, jadi kayak device kreasinya si Intel dioptimasi untuk OpenCV. Ya tentu saja keperluannya untuk image processing gitu ya. Ini harganya sih agak lumayan mahal. Jadinya mirip kayak Raspberry tapi khusus benar-benar untuk computer vision gitu. Tahu Raspberry kan ya? Iya. Yeah. Nah, itu histori si OpenCV selama 20 tahun pengembangan sampai saat ini kita akan coba ulas. Support berbagai bahasa pemrograman, Python, C++, Java, MATLAB, dan lain sebagainya, operating system tentu lah ya. Dan support hardware acceleration untuk menopang agar si program yang di-create ini bisa
cepat lah ya, terutama ketika menjalankan algoritma yang rumit, support accelerated CUDA kalau punya NVIDIA graphic card gitu ya, atau OpenCL gitu ya, kalau banyak di kalau kayak di Android kan kita juga bisa running OpenCV gitu. Nah di Android kan chipsetnya itu ARM. Nah ini dia ada hardware accelerated itu namanya OpenCL gitu. Kalau di PC mungkin ada CUDA ya, graphic cardnya NVIDIA GPU. Nah itu sekilas tentang intronya tentang OpenCV lah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke technical? Belum. Belum ya. Nah, setelah barusan kita bahas sedikit tentang history brief OpenCV itu seperti apa, tahun demi tahun pengembangannya seperti apa, sampai sekarang kita bisa melihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita akan masuk coba memahami tentang citra digital, karena ketika kita belajar computer vision ataupun image processing, citra digital ini adalah konsep dasar yang harus kita kenali dulu nih. Nah, citra digital umumnya terdiri dari 3 layer ya. Jadi kalau kita lihat foto seperti ini, foto RGB seperti ini gitu ya. Sebenarnya foto RGB ini dibangun oleh 3 layer. Jadi ada layer R, layer green, layer blue gitu. Ada 3 lapis lah istilahnya kalau gampang ya. 3 lapis ini punya nilai-nilai sendiri, punya lebar dan tinggi yang sama antar layer ya. Ketiganya punya lebar tinggi yang sama. Tiap nilai atau tiap titik pada layernya itu dia menyimpan nilai rentangnya 0 sampai 255 atau 8 bit value ya. Nah, ini yang sering kita kenal dengan istilah pixel. Jadi pixel pada citra itu menyimpan tiga nilai ya, nilai R, G, dan B. Kecil besarnya nilai tersebut menentukan intensity dari nanti color-nya yang akan dihasilkan ya. Contohnya kalau di gambar ada warna putih menandakan pixel di layer R, G, dan B-nya itu tinggi ya. Kalau tinggi kan berarti mendekati 255 semua. Kalau ada warna hitam di gambar, itu menandakan RGB-nya itu rendah. Bisa jadi misalkan 0, R-nya 0, G-nya 0, B-nya 0. Jadi di layer R-nya 0, layer G-nya 0, di layer B-nya 0. Makanya jadi ya sisanya ya campuran warna lah. Kita tahu kayak misalkan merah dengan hijau, jadi apa ya? Kuning ya. Hijau dengan biru campurannya jadi apa ya? Jadi warna tertentu lah gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu idenya gitu ya. Jadi gambar itu terdiri dari 3 layer. Per layernya itu merupakan layer RGB. Tiap titik pada layer tersebut di citra punya 3 nilai. Jadi nilainya itu merepresentasikan intensitas warnanya dalam RGB-nya itu sendiri gitu. Nah itu tentang citra digital. Nah selanjutnya citra digital ini sebenarnya secara ukuran biasanya dia kan bervariasi tuh, ada yang kecil, ada yang besar. Nah sebenarnya ada standarnya gitu ya, kalau kayak kayak kita pakai kamera gitu ya, kamera handphone atau kamera digital, capture foto yang diambil ataupun video yang diambil, dia punya ukuran yang standar. Ini contohnya kayak 640 kali 480, 1280 kali 720, 1920 kali 1080. Nah ini rasio-rasio ini kalau bisa digunakan juga untuk kedepannya agar apa, biar standar gitu, biar nanti nggak kesulitan ketika kita mengolah citra. Nah itu dasar pengenalan tentang citra. Di sini ada yang mau tanyakan? Belum ya. Oke, nah kita akan masuk ke part OpenCV-nya. Untuk di tahap ini pastikan OpenCV-nya udah keinstall ya. Caranya bisa dites digunakan di sini import CV2 ya. Ini kalau saya udah coba install, saya restart dulu ya. Tinggal import CV2. Walaupun nama library-nya OpenCV, tapi di sini tetap CV2 ya. Kenapa CV2? Karena kan sekarang udah OpenCV 4, kenapa nggak jadi CV4 ya? Ini mungkin alasan historis ya. Karena kalau CV2 diganti jadi CV4, jadi seolah-olah library-nya berubah gitu ya. Itu susah, nanti kasihan yang upgrade software, awalnya pakai OpenCV rendah, OpenCV 4 beda nama, wah bubar ya. Harus ubah, aplikasinya harus diedit gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita running import. Dari sini kita bisa cek ada property version ya, untuk ngecek versi berapa OpenCV yang kita gunakan. Nah di sini saya pakai OpenCV versi 4.0.1 ya, lumayan terbaru walaupun bukan 4.4 ya.
Yang masnya versi berapa? 401. Sama juga ya? Iya. Oke, terus juga di sini ada property file untuk ngecek nih library-nya itu sebenarnya tuh ngambil dari environment mana ya. Kalau kita jalanin underscore file ya. Ini bisa ngeprint lokasi si library yang kita gunakan. Ini bisa dilihat nih kalau di saya user Yunus Anaconda 3 environment OpenCV NV. Jadi library yang saya load di sini lokasinya ada di OpenCV environment gitu ya. Oke. Nah, kalau OpenCV-nya berhasil diimpor, nggak ada masalah. Kita udah cek semuanya oke, versi yang kita pakai juga sama. Kita coba masuk ya ke cara membaca gambar di OpenCV. Simple, cara membaca gambar di OpenCV. Kita cukup pakai yang namanya imred ya. Jadi panggil metode si OpenCV-nya cp2 ini ada function imred ya, image read gitu ya. Jadi kita bisa baca gambar, tinggal specify aja nama gambarnya apa. Ini contohnya kalau di sini saya kalau di panel kiri kan saya punya beberapa gambar nih. Masa juga silakan copy beberapa gambar terserah dari lokal komputernya, masukkan ke folder yang sama lokasi si Python notebook yang lagi dipakai gitu ya. Ini kan saya pakai Python notebook yang ini. Ini saya masukkan image sejajar dengan si Python notebooknya gitu ya. Nah, sehingga di sini karena di sini saya punya lena.jpg, saya bisa baca si lena.jpg ini ya. Caranya tinggal embed, tulis si nama file. Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita simpan ke variabel namanya img ya. Img ini apa? Namanya sebenarnya terserah, nggak harus img, bisa image, bisa terserah gitu ya. Bisa variabel apapun namanya bebas. Kita bisa cek tipenya. Nah, ini ternyata gambar yang di load di sisi OpenCV itu dikenali sebagai NumPy array ya. Nah, ini alasan mengapa kemarin kita belajar NumPy dulu, karena image yang kita load itu merupakan NumPy n-dimensional array gitu. Mas, maaf, Ya. Cara masukin gambar ke sini gimana ya tadi? Ini aja nih, ini di sini kan ada upload file ya. Nah, pilih Oh, aja gitu. Kalau susah oke. ya, pakai ini aja. Bebas aja gambarnya mau apapun. Mau kecil, kalau bisa sih kecil ya, biar nggak terlalu gede nanti pasti preview. Nah, setelah kita tahu karena matriks image yang dihasilkan oleh si OpenCV ini disimpan dalam bentuk NumPy array, otomatis kita bisa mengapply metode properties yang ada pada NumPy matrix di pertemuan sebelumnya yang kita bahas ya. Nah, contohnya di sini nih kita bisa cek img.shape ya. Kalau di pertemuan pas kita bahas nanti fundamental sebelumnya, ini .shape ini bakal mengembalikan dimensi si matriks yang kita punya ya. Ini kalau kita, Mas, oh ya, kalau gambar saya itu type-nya non-type, gimana? Kenapa ya? non-type itu kayak gimana? Ada .jpg-nya di sini namanya Iya, iya. atau png? Coba Ya, double klik mas. Kalau di double klik dia bisa preview. iya bisa keluar sih. Non-type-nya pas gimana? Di giniin. Enggak di type.img itu kan NumPy.nd array. Saya non-type. Non-type. Coba cek mungkin dia nggak nemu nih si ininya, si namanya salah atau ada spasi. Oh, bentar. Kayaknya saya salah upload deh. Uploadnya saya Kalau di kalau dalam. kalau benar dia harusnya satu jajar ya dengan Python notebooknya. Oh iya, iya ada. Ada ya? Iya. Oke. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, setelah barusan kita berhasil load, kita bisa cek properti-properti ya array biasa kayak ini shape. Nah, di sini kita lihat ya. Karena dia seperti pas di atas tadi kita bahas sedikit tentang citra digital,
Citra digital itu ada 3 layer, tiap layernya itu ada lebar dan tingginya. Nah, ini bisa kelihatan nih, lebarnya H-nya itu height-nya ya, tingginya 344, lebarnya 354. Ini channelnya 3 ya, atau layer RGB-nya. Kenapa 3 ya? Karena emang ada 3 layer ya, layer R, G, dan B gitu ya. Nah, kalau di masnya mungkin pasti nilai ini bakal berbeda nih. Nah, nilai ini bisa kita simpan ke dalam variabel. Biasa yang sering dipakai di OpenCV itu HWC ya, menandakan height, width, dan channel ya. Jadi kita pakai tekniknya tuple unpacking seperti yang kita bahas pas di data structure ya. Ini kan tuple nih. Kita cek type-nya ya. CMG shape ini output datanya tuple. Nah, dia tuple. Karena tuple kita bisa lakukan tuple unpacking. Jadi karena di sini tuple-nya ada 3 item, kita assign ke 3 variabel seperti ini. Nah, kalau kita jalanin, terus kita cek. Nah, ini HWC-nya juga udah punya 3, 4, dan 3. Setelahnya terserah kita mau cari total pixelnya dalam satu layer, H kali W juga bisa kayak gini. Ketahuan berapa banyak pixel di dalam satu layer gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ya properti ND array matrix lainnya kayak n byte gitu ya, untuk waktu sebelumnya kan masih ingat n byte itu untuk ngitung berapa byte si size matrixnya ya. Nah, ini di dalam bentuk format byte. Kalau kita running 365328 byte. Kalau mau di-convert ke kilobyte, gampang sih, tinggal dibagi 1024 ya. Karena kan kilobyte ke byte itu 1024 ya. Jadi 1 kilobyte itu sebenarnya 1024 byte. Ini kalau saya running 356 kilobyte ya. Ini kalau saya cek, ini kan saya punya layanan IMG. Ini padahal cuma 32,8 KB ya. Coba kita cek. Nah, 32,8 KB. Nah, ini kenapa 356? Ini kayaknya salah. Coba saya read lagi. Ini tetap ya 356. Aslinya harusnya 32. Kenapa beda? Nah, ini ya kuncinya tuh. Kalau kita lihat di file lokal, dia size-nya 32 KB karena size yang kita lihat ini adalah size ketika dikompresi ya. JPG itu kan format gambar kompresi, sehingga ketika disimpan di disk, size-nya memang nggak sebesar ketika kita load seperti bentuk matriks seperti ini gitu ya. Kalau kita load bentuk matriks seperti ini, dia size-nya lebih besar jatuhnya. Nah, ini kalau misalkan kita pengen ngecek aslinya tapi secara coding, tapi padahal gampang aja sih sebenarnya, tinggal hover aja di file yang kita lagi buka. Ini kelihatan kan size-nya 32,8 kilobyte. Kalau mau pakai library OS juga bisa. Ini tinggal panggil aja os.path.getSize. Tinggal masukin nama file yang mau dicek size-nya, size kompresinya gitu ya. Dibagi 1024 kalau ingin dalam bentuk kilobyte ya, karena ini defaultnya byte. Nah, ini aslinya 32,8 sama seperti di sini. Tapi kalau di load di matrix 356 kilobyte. Sampai sini clear Mas? Ya. Dan juga ya bisa dicek NDIM-nya gitu, karena 3 dimensi pasti ada 3, nilai minimumnya 0 ya. Karena seperti saya bilang, nilai pixel digambarkan 0 sampai 25 ya. IMG max-nya juga bisa nih 255, nggak ada yang lebih besar dari 255 pastinya. Dan di sini saya juga punya property size seperti yang ada di NumPy Array ya, untuk nyari tahu berapa banyak item matriks yang dipunya gitu ya. Dan ini kita juga bisa calculate otomatis, calculate manual ya, berdasarkan tinggi, lebar, dan banyaknya channel ya. Nah, ini hasilnya sama ya. Ketika kita pakai dot size sama
variabel HWC yang kita buat di atas nih. Pakai tuple unpacking dari IMG shape gitu ya. Nah, itu setelah kita lihat kan, kita explore tentang image matrix yang kita baca dari local file ini, ternyata dia punya properti yang sama yang dimiliki oleh NumPy array. Ya intinya si image matrix di OpenCV ini ya NumPy n-dimensional array. Apapun properti metode yang ada di NumPy itu bisa di-apply ke OpenCV matrix. Kurang lebih seperti itu ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba akses per channel ya. Kalau tadi kan kita baru explore tentang matriks-matriksnya. Nah, sekarang kita akan coba pisahkan tiap layer citra yang kita punya. Karena kan seperti yang kita lihat tadi, citra digital itu terdiri dari 3 layer, layer R, G, dan B. Kalau misalkan kita pengen pisahkan layer RGB-nya masing-masing gitu ya dari citra utama, nah ini bisa pakai stylenya NumPy slicing. Tapi mode 3 dimensi ya, kita pisahin pakai koma 2. Ini untuk lebar, ini untuk tingginya, ini untuk lebarnya, ini untuk channelnya ya. Karena ini kita kasih titik 2 kayak gini, artinya kan ambil semua row, ambil semua kolom dalam satu layer ya, tapi layernya layer ke 0. Layer ke 0 kalau di gambar citra digital OpenCV itu adalah layer untuk warna biru. Ini kalau kita define 0 di sini. Kalau kita define 1, ini layer untuk warna hijau. Kalau kita define-nya 2, ini untuk layer warna merah. Jadi urutannya kayak begitu tuh. 0 untuk blue, 1 untuk green, 2 untuk red. Dia selalu kayak begitu. Kalau kita salah nempatin, warnanya nanti bakal kacau. Karena dia harus BGR gitu, blue, green, red gitu. Untuk sampai kita bisa lihat true color gitu ya, warna RGB normal di gambar. Nah, ini coba bisa dicek aja caranya. Tapi belum kita coba display ya, nanti di bawah kita akan coba display. Nah, selain kita bisa mengakses channel pada gambar, kita juga bisa mengakses nilai pixel, nilai tiap titik pada citra gitu, atau nilai pixelnya gitu. Nah, ini gampang aja sih sebenarnya. Kalau kita akses 0,0 seperti ini, artinya kan di posisi, katakanlah kalau kayak diagram Cartesian, X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Atau di posisi 0,0, ini nilai pixelnya keluar nih, tapi nilai pixelnya ada 3. Kenapa bisa ada 3? Karena di satu nilai pixel kan sekali lagi ada 3 layer ya. Berarti ada 3 nilai juga yang terlibat di sana. Nah, 82 ini punya si B karena indeksnya 0. 73 ini punya si green. 183 ini punya si red. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa lakukan tuple unpacking lagi nih untuk di capture nilai-nilai RGB-nya dengan cara seperti ini. Ini contohnya saya pengen cek nilai pixelnya ya, si RGB-nya di lokasi 200,200 gitu ya di gambar. Nah, ini BGR-nya berapa tinggal di print. Nah, di saya ini R-nya 221, green-nya 118, blue-nya 119. Kalau dicampurin mungkin jadi warna apa? Bisa coba di tes di color picker ya. Bisa kelihatan warna ini apa sih sebenarnya kalau campuran red-nya segini, green-nya segini, blue-nya segini. Nah, itu cara mengakses individual pixel sama mengakses image channel ya. Jadi kita bisa pisahkan per channel dari gambar yang kita punya dan kita bisa mengakses nilai pixel untuk posisi tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membaca terus menampilkan gambar yang kita udah baca. Kalau di atas kan kita cuma explore tapi secara coding ya. Yang dikeluarkan juga numerik gitu ya. Nah, kita bisa coba display dalam bentuk gambar ada window-nya gitu ya. Atau built-in di Jupyter-nya juga bisa ya, inline di Jupyter-nya untuk tampilin. Nah, untuk create dan display image ini pertama ya kita bisa pakai image gambar yang sama.
Ini saya masih pakai lena.jpg ya. Ada beberapa opsi untuk cara nge-display image di OpenCV. Ini kita mulai dengan menggunakan GUI-nya OpenCV gitu ya. Jadi si OpenCV punya fitur GUI yang memungkinkan kita mendisplay video, gambar maupun yang lainnya gitu ya. Ini tinggal kita panggil CV2 imshow. Nah, imshow ini dari namanya gampang banget, image show gitu ya. Tinggal kasih nama aja, ini nggak harus nama gambarnya ya, bebas. Ini window name tapi nggak boleh kosong. Ini saya kasih nama lena.jpg, mau tulisan lain juga boleh. Dan ini saya parsing si matriks IMG-nya yang mau di display. Setelahnya jangan lupa perlu disertakan si white key. Nah, white key ini gunanya buat apa? Dia akan menahan agar si gambar yang kita tampilkan terus standby gitu ya. Nah, 0 di sini menandakan gambarnya akan terus standby sampai kapanpun akan berakhir kalau kita mencet salah satu karakter di keyboard lah gitu ya. Kalau white key 0 itu kayak begitu dia. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Nah, kalau di saya sih ada di window terpisah ya. Mungkin nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh, oke. Berarti saya nggak perlu reshare. Nah, ini window GUI-nya si OpenCV. Bisa kelihatan di sini namanya lena.jpg ya, nama window-nya. Nah, ini yang kita set di sini. Kita bisa ganti dengan yang lain, otomatis yang nama window di sini juga bakal berubah. Kita coba ya. Nah, ini kalau mau di close, cara close-nya itu di sini nih, cv2 destroy all windows. Nah, kalau udah di destroy, dia bakal hilang ya. Nggak ada di taskbar juga nggak akan ada. Nah, ini kalau misalkan kita ganti dengan nama lain, misalkan my app, jadi namanya itu my app. Saya coba rerun ulang si show image-nya. Ini saya tampilin lagi. Tapi kayaknya error. Bentar ya. Masih nggak mau, bentar saya restart dulu. Saya import lagi. Nah, ini saya ganti my app ya. Nah, ini window-nya berubah jadi my app ya. Window-nya berubah jadi my app. Kalau misalkan mau di close, bisa pakai key apapun. Nah, di sini tinggal execute destroy all window. Atau paling gampang si destroy all window-nya ini bisa kita taruh satu blok di sini gitu ya. Nah, biasanya orang taruhnya kayak begitu tuh. Jadi satu semuanya gitu ya. Kalau seperti ini, kalau kita running ulang, nah ini muncul, kita bisa coba aja pencet tombol apapun di keyboard, dia pasti bakal close. Ini saya coba tes beberapa key, escape juga bisa, bahkan tombol backspace juga bisa. Itu ya, itu impact kalau misalkan kita setup white key 0 ya, dia bakal nampil terus. Close-nya itu kalau kita klik salah satu key di keyboard lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Belum. Bisa berhasil ya? Iya. Nah, ini kalau dilihat si white key ini dia bakal ngeprint Nah, dia bakal ngeprint angka 113 ini. Kira-kira apa nih? Pernah tahu nggak? Nah, angka ini tuh representasi desimal bilangan ASCII-nya karakter yang kita input, yang kita klik di keyboard. Contohnya nih ya, kalau saya running ulang, terus saya close pakai huruf A ya, saya pencet huruf A, nah dia bakal ngeluarin 97. Nah, 97 ini kalau saya pakai
built-in function OpenShift, built-in function Python ini CHR, ini bisa dimunculin karakter aslinya nih. Nah, menandakan 97 itu pakai untuk huruf A gitu ya. Si representasi desimalnya huruf A. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kayak begini kita bisa sedikit manipulasi ya. Nanti katakanlah kita pengen close image itu pakai huruf key gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa lebih fleksibel, katakanlah huruf key untuk display image, huruf S ini untuk save image gitu ya, bisa kayak gitu nanti. Kebayang penerapan selanjutnya ya kayak gitu kurang lebih. Nah, ini kalau kita set 0 ya, set 0 tuh dia bakal di hold selamanya, akan stop kalau kita klik salah satu key di keyboard gitu ya. Nah, apa jadinya kalau kita isi bukan 0 ya, katakanlah tuh ini contohnya saya pakai 6000. Kalau saya isi 6000 kayak gini, tandanya si image-nya akan di hold hanya selama 6 detik. Karena 6000 ini 6000 milisecond ya. Setelah 6 detik dia bakal di close. Nah, tapi kalau misalkan sebelum 6 detik kita mencet key apapun di keyboard, dia juga bakal close duluan sebelum 6 detik. Ini kita coba ya. Ini saya pakai YKey 6000 ya. Saya run. Ini saya nggak apa-apain, saya nggak pencet keyboard key apapun, kita tunggu sampai 6 detik. Nah, dia nutup ya. Close sendiri. Yang maksudnya kalau close sendiri juga nggak? Coba 3 detik aja gitu ya, misalkan atau 4 detik gitu ya, lebih cepat. Kita lihat 4 detik. Nah, cuma key-nya dia -1 nih. Kalau di ASCII kan desimalnya ASCII nggak ada -1. Nah, ini tandanya untuk ngasih tahu dari sisi OpenCV ini di close-nya bukan dari key press keyboard ya, tapi dari delay-nya ini nih. Karena yang kita input di sini itu delay. Kalau 0 dianggap nggak ada delay. Kalau kita type angka tertentu ya ini delaynya dalam ms gitu. 4000 berarti 4000 milisecond, atau 4 detik. Kalau 6 detik ya berarti 6000 gitu. Sampai sini clear? Ya. Nah, itu manfaatnya si white key ya. Jadi si white key itu sekali lagi untuk nge-hold gambar yang kita tampilkan agar nggak nge-close gitu ya. Di hold-nya itu bisa hold selamanya, akan nge-close ketika kita pencet key apapun gitu di keyboard, ataupun kita specify number delay-nya ya. Kalau di sini contohnya 6000, berarti 6000 milisecond, sehingga gambarnya akan di hold selama 6 detik, setelah itu bakal di close. Bakal di destroy juga window-nya, karena di sini kita panggil destroy all windows. Nah, kayak gitu. Ini kita bisa coba bikin apa namanya? Custom lah ya. Jadi si OpenCV-nya bisa di tag key apa yang kita pencet gitu ya. Contohnya di sini saya coba running. Ini saya pencet key. Nah, dia tahu saya mencet huruf key gitu ya. Kalau saya pencet escape, ini lambang escape mungkin ya. Kalau saya pencet F, nah dia keluarnya F gitu. Ini karena saya gunain function CHR ya. Kan saya dapat trace-nya nih, dapat angka desimal ASCII-nya. Saya convert aja langsung ke CHR-nya berapa. Terus pakai formattingnya si ini apa namanya? Formattingnya si print persen S karena string ya. Nah, di sini pakai if ini buat apa? Ini untuk menghindari yang -1 ini nih. Karena kalau saya nggak pakai if bla 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 ini dia bakal error nih. Contohnya ya saya hilangin dulu ya si if ini. Si if-nya saya hilangin, terus saya jalanin. Dia bakal nge-close harusnya setelah 4 detik. Tapi setelah nge-close bakal error. Nah, error. Kenapa error? Nah, ini gara-gara masih ingat ketika kita nggak mencet apapun, tapi kita nunggu sampai delay-nya beres, dia kan rest-nya -1 ya. Nah, -1 ini sementara di ASCII table tuh nggak ada desimal -1 merepresentasikan karakternya apa gitu ya. Nah, sehingga di sini pas manggil CHR ini bakal error. Otomatis saya pakai script validasi,
Kalau range-nya di atas 0 sama di bawah 127, dia bakal nyari representasi karakternya. Selain itu dia bakal print unknown aja gitu, bakal print unknown gitu kayak gitu. Ini kita coba tes ya. Nah, ini kita tunggu 4 detik. Nah, unknown ya, karena saya close nggak pakai key apapun. Tapi kalau misalkan saya pakai pencet key, nah dia keluar ya. Bisa dibuat kayak gitu tuh. Silahkan dicoba mas. Ini lumayan bermanfaat nantinya kalau mau ada custom-customan gitu ya. Nah, gimana mas? Berhasil? Sebentar. Selanjutnya, selain barusan kan kita coba beberapa variasi untuk ngedisplay image pakai built-in GUI-nya OpenCV ya. Nah, tapi ada opsi lain nih untuk mendisplay gambar gitu ya. Nah, ini inline, nggak kepisah dari Jupyter Lab gitu ya. Ini pakai yang namanya Matplotlib. Kalau belum install Matplotlib-nya, tinggal buka terminal. Nah, ini masuk ke environment yang lagi dipakai. Karena saya dipakai OpenCV ENT, dan kebetulan saya di sini udah di environment-nya OpenCV, ya kita install Matplotlib. Tinggal install aja via Conda Pro. Ini pakai Conda Pro di Jupyter Lab ya, built-in. Conda install Matplotlib ya. Nah, dengan seperti ini bakal keinstall library Matplotlib-nya di environment yang kita lagi gunain gitu. Karena saya ini udah install, otomatis bakal cepat ya. Kalau masih belum, mungkin perlu download, nanti klik yes Y dulu ya, baru enter untuk install package-nya. Nah, Matplotlib ini mungkin sekilas ya. Jadi dia sebenarnya library kayak grafis ya, library grafis untuk plotting, untuk nge-generate 3D image atau 3D object, itu bisa juga pakai Matplotlib. Library visualisasi lah kurang lebih gitu ya. Ini kita akan manfaatkan Matplotlib untuk memvisualisasikan gambar yang kita punya tadi ya, yang sebelumnya kita cuma test atau display pakai GUI-nya si OpenCV. Kita akan coba display menggunakan Matplotlib ya, Matplotlib-nya PLT. Nah, ini Matplotlib ini unik ya. Ini kita pakai submodulnya aja si pyplot ya. Nah, orang biasanya singkat sebagai PLT ya, karena kalau kepanjangan kan repot juga ya. Nah, PLT untuk pyplot ya. Nah, untuk nge-show gambar di Matplotlib, kita tinggal panggil aja plt.inshow ya. Kayak gini. Kalau udah berhasil install ya. Cuma satu, kita perlu kasih Matplotlib inline kayak begini nih di atasnya. Kalau ini kita nggak kasih misalnya, ini sama aja kayak tadi yang si GUI-nya OpenCV, dia bakal ke display-nya tuh di luar ya. Kita tunggu. Oh, karena mungkin saya udah pasang inline tadi, udah cuma dijalanin. Nah, tapi ya intinya gitu ya. Kalau saya restart, inline-nya dihilangin, dia bakal GUI ini keluar, tampilan gambar ini akan kepisah di GUI terpisah gitu ya. Nah, makanya kita tambahkan Matplotlib inline biar gambarnya itu tepat di bawah shell yang kita running. Nah, intinya kayak gitu ya, Matplotlib inline itu. Kita running, nah contohnya kayak gini ya. Cuma kalau dipikir-pikir, dari segi komposisi warna itu berbeda dengan yang aslinya yang kita punya ya. Kalau di sini contohnya original image Lena yang saya punya kan warnanya kayak gini, kemerah-merahan. Pas di display oleh OpenCV GUI juga normal warnanya. Tapi ketika kita display pakai Matplotlib, jadi warnanya biru gitu ya. Warnanya kayak berbeda gitu. Nah, ini kenapa? Nah, ini permasalahannya ya. Kalau di sisi OpenCV, gambar tuh di-define layer-layernya itu
urutannya dari blue dulu, baru green, terus red terakhir, betul nggak? Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, cuman di Matplotlib dia mendefinisikan citra digital itu urutannya bukan blue, green, red, tapi red, green, blue. Nah, otomatis kan kebalik nih dengan definisinya yang ada di apa namanya? Yang ada di OpenCV. Nah, ini kita perlu reverse nih berarti posisinya ya. Yang tadinya matrix image si OpenCV dari blue, green, red, jadi red, green, blue gitu. Si red jadi di indeks ke 0, green tetap 1, tapi blue menepati indeks kedua. Nah, dengan di reverse seperti itu, kita harusnya bisa dapat colornya yang sesuai dengan yang kita punya gitu ya. Dan aslinya kan seperti ini. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara nge-reverse image tadi ya, gitu. Cara mengubah urutan R-nya jadi di depan, green-nya tetap, blue-nya jadi di belakang. Nah, ini kita bisa menggunakan NumPy reverse matrix. Nah, ya. Notasinya kayak begini, agak aneh ya. Slice pakai kayak format slicing ya. Cuma yang slicing paling ujung nih kayak apa namanya -2 -2 -1 ya. Nah, ini tuh notasi ini tuh mengindikasikan kita pengen si gambar yang kita punya yang tadinya urutannya blue, green, red jadi ditukar jadi red, green, blue. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu disebutnya tuh metodenya tuh NumPy reverse matrix. Pas NumPy fundamental kemarin nggak sempat kita bahas, ini akan coba kita kulik sedikit ya. Nah, dengan memasang NumPy reverse matrix seperti ini, titik 2 depan ini abaikan aja karena kan kita memang akan ambil keseluruhan frame ya. Sorry, ya keseluruhan frame, tapi channelnya dipilih tukar posisi ordernya. Ini saya simpan di nama baru IMP-RGB. Nah, ini saya coba show lagi, tinggal panggil PLT show aja. Nah, gambarnya bisa bagus ya, bisa bener ya. Nah, berkat menerapkan NumPy reverse matrix. Cobain Mas, kira-kira bisa? Kalau ada kendala langsung bilang aja ya. Keunikan lainnya si Matplotlib ini kita juga bisa nge-display gambar satuan ya, satu layer ya. Kita coba misalkan IMG red. Red itu kan berdasarkan slicing yang kita define di atas IMG. Kita pengen ambil semua frame, tapi ordernya karena BGR ya kalau di originalnya, berarti indeksnya yang 2. Ini saya tinggal panggil plt.show IMG red ya. Kalau saya running kira-kira gambarnya kayak gimana. Nah, walaupun saya ngambil layernya yang merah, dia outputnya nggak merah ya. Ini karena colornya default color mappingnya si Matplotlib. Kalau nggak salah tuh ada propertinya ya, Gmap. Bisa kita ganti jadi jet. Kalau nggak salah ya. Nah iya, ada macam-macam rainbow. Ada nggak ya? Ada juga gray ya, grayscale atau gray. Oh bukan itu, coba gray. Nah, gray. Nah, ini sebenarnya ketika satu layer diambil, representasi paling pas itu warnanya gray ya, bukan merah. Walaupun memang kita sebut layer merah ya, tapi warnanya memang nggak merah. Kalau kita ambil layer lain juga bisa. Contohnya di sini kita coba ambil layer ke yang hijau gitu ya, green. Nah, di sini juga sama dalam bentuk gray level, tapi intensitasnya berbeda ya. Intensitasnya berbeda.
Kita coba lagi yang si blue ya. Blue itu karena paling awal, indeks paling awal. Kita bisa IMG blue. Nah, bisa tes kayak begini ya. Nah, bisa kelihatan kalau yang red ini dia lebih terang. Yang green lebih gelap, sama seperti yang blue. Nah, ketika red lebih terang seperti ini akan berpengaruh ke output citra yang dihasilkan ya. Makanya gambar yang kita punya ini, yang saya gunakan, dia tampilannya lebih kemerah-merahan ya. Karena bisa kita lihat kalau per layer kita show, dia warnanya untuk layer yang red pun lebih bright ya, lebih cerah, lebih terang ketimbang yang green maupun yang blue. Nah, ketika ini ditumpuk jadi satu, tiga gambar ini, 3 frame ini gitu ya, akan membentuk satu gambar utuh, 3 layer RGB ya, 3 layer RGB dengan paduan warna seperti ini gitu. Nah, itu penggunaan si library Matplotlib untuk membantu kita mendisplay gambar yang kita baca pakai OpenCV ya, dengan sedikit tricky yaitu pakai NumPy reverse matrix. Nah, ini walaupun memang agak sulit diterima gitu, maksudnya notasinya apa sih? Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak, Mas? Belum. Belum ya, tapi berhasil juga ya? Iya, berhasil. Nah, berhasil ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang NumPy slicing yang seperti ini. Karena kan kita sebelumnya tahu slicing NumPy itu ya cuma seperti ini gitu kan. 0 sampai 5 gitu ya. Misalkan ini saya import library NumPy, saya bikin array baru ya, A. Nah, ini isinya 01 sampai 4. Kalau saya slicing 0 sampai 5 kan kayak gini formatnya gitu ya. Nah, ini kita akan cobain kasih tambahan terkait slicing yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Kalau kita melakukan slicing, ini ada variabel ketiga lagi sebenarnya yang disebut dengan step yang selama ini kita nggak sering pakai. Step ini kalau kita define, defaultnya itu 1 kalau kita nggak define ya. Tapi kalau kita define contoh ada 2, artinya kalau notasinya seperti ini ya Mas, saya pengen ambil dari matriks A yang isinya ini semua gitu ya. Awalnya dari 0 sampai sebelum 5, tapi lompat 22 gitu ya. Deltanya 2. Kalau awalnya 0 kan berarti 0. Kalau lompat 2 kan berarti jadi 2 gitu ya. Lompat 2 jadi 4. Lompat 2 lagi jadi 6. Kurang lebih seperti itu kalau nanti ada lebihnya gitu. Nah, itu idenya, disebutnya itu step ya. Digit ketiganya. Ini pemisahnya sama pakai titik 2. Jadi kalau ada titiknya 2, titik 2-nya ada 2 seperti ini. Digit pertama menandakan startnya, start indeksnya. Digit yang kedua stop indeksnya. Digit yang terakhir merupakan stepnya. Defaultnya kalau kita nggak define seperti ini berarti stepnya 1. Makanya di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ikutin aja gitu seperti di sini. Nah, nangkep ya? Nah, terus kita masuk nih. Berapa varian yang bisa mungkin itu kayak begini. Ini yang unik itu kalau negatif nih. Kalau stepnya positif kan ya seperti saya bilang bakal mengakses array elemennya itu berdasarkan delta stepnya ini ya. Tapi kalau misalkan pakai negatif, nah contohnya seperti ini nih. Titik 2 di awalnya nggak kita define kayak gini kan menandakan saya pengen ambil elemen apapun pada matriks. Nah, tapi stepnya -1. Nah, stepnya -1, tandanya elemen yang akan diambil dari matriks A akan diurutkan secara terbalik. Contohnya ini ya. A ini kan di atas saya punya urutannya 01 sampai 4. Tapi ketika saya pengen ambil semua elemennya, pakai titik 2 yang pertama, karena start stop saya nggak define ya, artinya pengen saya ambil semua elemen, tapi stepnya -1. Ketika stepnya -1, definisinya itu dia bakal nge-reverse lokasi array-nya ya. Reverse dari 0, 1, 2, 3, 4 kan jadi 4, 3, 2, 1, 0 ya. Nah, dengan definisi yang lainnya. Tapi yang paling penting sih ini nih, karena bermanfaat salah satunya itu untuk membantu kita mengkonvert dari matriks standarnya OpenCV ke matriks yang akan di-show oleh si
matplotlib ya, biar nggak colornya nggak acak-acakan kayak gini. Nangkap ya bedanya ya. Ya. Nah, setelah barusan kita tahu, oh ternyata ribet juga gitu ya kalau untuk konversi dari matriksnya OpenCV ke matriksnya punya supportnya si Matplotlib dengan notasi seperti ini kan susah dihafalin. Nah, sebenarnya ada kita bisa pakai cara yang ketiga ini, convert menggunakan CP2 CPT color ya, convert color. Ini built-in functionnya si OpenCV untuk membantu kita mengkonvert dari satu skema warna ke skema warna lain. Nah, cara pakainya gampang. Tinggal kita panggil aja nih CP2 CPT color. Nah, ini mungkin sering lihat juga pas kalau convert jadi grayscale ya. Kalau pernah pakai OpenCV ya. Iya. CPT color ini. Nah, ini kita akan manfaatkan untuk mereverse posisi RGB-nya, BGR-nya jadi RGB. Nah, dia ada flag-nya si cv2.color_bgr2 RGB. Nah, ini kalau kita panggil, posisinya bisa langsung reverse gitu. Nggak perlu pakai notasi nanti reverse lagi seperti di atas yang titik 2 kali -1. Nah, seperti ini lebih kebaca gitu ya. Bisa ketahuan, oh ini ada konversi dari BGR layer ke RGB. Setelah berhasil di ordering, kita PLT install. Nah, ini warnanya udah sesuai yang kita harapkan ya. Nah, opsi yang ini lebih gampang kalau mau kita tetap menggunakan Matplotlib untuk nge-show image gitu ya, di Jupyter Lab dengan menggunakan CPT color. Kayak gitu. Nah, sekarang coba Mas cobain gimana caranya kalau misalkan ini pakai yang OpenCV GUI aja ya, pakai OpenCV GUI, gimana caranya kita pengen nampilin 2 GUI image. Nah, ini tasknya tuh ya, task to GUI image GUI ya. Kira-kira gimana gitu? Pastinya punya 2 gambar ya, punya 2 gambar. Gambarnya terserah bedain apa aja. Nanti display dua-duanya gitu. Karena nanti kedepannya akan sering tuh kita nge-display lebih dari satu GUI, gitu, lebih dari satu gambar. Maksudnya cuman IM show 2 gambar doang gitu. Nah, betul. Coba im show, berarti im show-nya 2 kali ya? Iya. Berhasil? Sebentar, belum define gambar satu lagi. Oke. Ini kita bareng aja ya. Oke. Saya juga mau bikin. Ups. Nah, di yang saya ada yang salah nih. Oh, ini namanya salah ya.
apa namanya? Kalau di sini saya kayak gini nih caranya nih. Sama mungkin ya. Iya. Imbrandnya 2 kali, imshow-nya 2 kali. Nah, cuma yang perlu diperhatikan ini nama window-nya nggak boleh sama ya. Nama window-nya nggak boleh sama. Kalau sama, dia nampilnya gimana kira-kira? Coba aja kita tes. Cuma satu. Nah, yang paling terakhir dipanggil. Karena dianggapnya satu image, satu window gitu ya. Ditimpa. Kalau beda window, baru dia mau. Itu paling hati-hatinya di sana. Gitu ya. Itu barusan yang udah kita bahas di atas ya. Kita udah coba breakdown sedikit tentang bagaimana caranya show, read, terus kita show image-nya pakai Matplotlib maupun pakai GUI-nya si OpenCV gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba save image. Ini gampang banget sih kalau save image, tinggal panggil cp2 imwrite. Ini saya udah ada sebelumnya gambar yang udah hasil save, saya dilihat dulu ya. Dari kalau baca kan imread, display kan imshow, kalau mau save ya imwrite. Gampang banget dihafal. Tinggal panggil cp2 imwrite. Nah, ini terserah nama gambarnya mau apa. Misalkan Lena.jpg ya. Nah, ini terus di argumen keduanya kita masukkan matriks gambar yang mau kita save. Nah, di atas kan saya punya img ya. Untuk yang gambar tertentu lah, matriks apa gitu ya. Variabelnya img, saya coba imwrite dengan nama ini. Kita save dengan nama ini. Kalau kita running, nah di saya harusnya muncul ya. Nah, kalau nggak muncul ini di refresh aja mas yang ini nih. Di refresh, nah di sini saya baru muncul, kalau diklik kita bisa. Nah ini sama ya, karena saya nge-save dari gambarnya yang namanya Lena ini, originalnya ini ketika di save juga sama, nggak ada perbedaan gitu ya. Kayak kita copy paste rename-nya aja gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bayangkan ya, aplikasi nyatanya bukan sesimpel ini gitu, tapi lakukan pre-processing dulu, ngapain, baru kita save. Hasil save-nya tentu saja akan berbeda dengan yang originalnya, pasti data tertentu gitu ya, hasil ekstrak tertentu gitu. Nah itu cara nge-save image di OpenCV, simple ya. Sekarang kita akan coba nge-play video. Kalau masnya ada video, bisa dimasukkan juga ke folder yang sama dengan cara upload lagi. Video apapun, MP4 juga bisa. Nah, untuk play video di OpenCV ini sedikit lebih complicated dibanding ketika kita membaca dan mendisplay image gitu ya. Karena perlu dibayangkan, video ini tuh kayak kumpulan frame image gitu ya. Gambar-gambar yang sangat banyak gitu ya, jadi kayak buku gitu ya. Nah, ketika di play itu sebenarnya kita narik satu frame sampai semua frame di dalam file video tersebut diambil. Sehingga yang kita lihat itu secara visual adalah gambar bergerak karena frame-nya itu berubah-ubah ya. Satu frame menduduki waktu capture tertentu gitu sampai nanti di waktu keberapa gitu dalam video. Nah, gitulah istilahnya kuantitas video gitu ya digambarkan atau digunakan di sisi program OpenCV. Dia akan akses per frame, nanti per frame dia akan show gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk play video ini kita kenalkan juga fungsi yang baru lagi. Kalau tadi kan kita kenal imread, imwrite, imshow ya. Nah, ini ada video capture, cp2 video capture. Video capture ini library functionnya si OpenCV untuk salah satunya ini ya, ngebaca video dari local file. Caranya kita tinggal tuliskan aja nama videonya apa. Contohnya di sini saya punya video.mp4 ya. Di folder yang sama tempat di IPYNB project saya yang lagi di running ini. Nah, si video ini, si video.mp4 ini kalau mau dites silakan ini masing-masing di play dulu. Make sure kalau videonya nggak korup. Nah, selanjutnya kita coba load dengan, kalau yang digambarkan imread, kalau di video itu pakai video capture. Ini saya simpan di variabel cap ya, cap.
bebas sebenarnya mau nama apapun, tapi umumnya orang sering pakai ini. Nah, setelahnya, seperti saya bilang tadi, kalau sebenarnya video itu kan kumpulan frame gambar. Ketika kita ingin menampilkan video tersebut kan sebenarnya kita tarik satu frame, satu frame, satu frame, satu frame, satu frame, sampai keseluruhan frame dalam video diambil seluruhnya. Dan yang kita lihat secara visual, gambarnya itu adalah gambar berbeda karena tiap frame-nya berubah gitu kan. Nah, di sini kita akan gunakan while untuk mencoba melakukan baca tulis frame by frame di video yang kita simpan ini di variabel cap ya. Nah, untungnya di OpenCV itu ada flag is opened. Ini function yang akan mengembalikan status true or false manakala frame-nya di frame pada video masih available di akses atau enggak. Kalau resultnya true, ya artinya frame-nya masih ada di video, masih bisa di play. Kalau resultnya udah false, menandakan ya frame-nya udah habis, videonya udah berhasil diputar gitu. Nah, ini makanya kita pakai while selama frame-nya masih ada. Nah, kita di sini ada lagi function read ya. Cap ini dia punya metode read, artinya bakal ngebaca frame di posisi paling sekarang, jadi frame terakhir, frame yang lagi dipakai. Nah, kita lakukan unpacking tuple. Ada dua itemnya selain gambar doang, dia ada red ya. Red ini tipenya boolean, bisa true or false. Frame ini adalah gambar per frame-nya nih, yang akan kita lakukan coba display. Sementara si red ini kita biarin aja dulu yang nilainya boolean ini. Karena di sini kita udah punya gambarnya dalam bentuk yang kalau di sini kita namain frame ya. Kalau di atas kan kita namain IMG, sama aja sebenarnya. Kalau di sini kita namain frame. Nah, ini kita langsung aja kasih nama CV2 in show. Ini window namanya frame, ngambil matriks dari hasil capture per frame-nya si video.mp4 ini. Nah, kalau udah, kita hold selama 25 milisecond. Nah ini uniknya gini, kalau selama 25 milisecond ini, saya mencet key ya, berhenti dari nge-play video. Nah, kita bisa bikin logic kayak begini. Ini tadi seperti yang saya bilang, apa untungnya gitu pakai Y key, kita bisa detect key press-nya keyboard gitu, kita mencet key bisa detect buat apa. Salah satu contohnya seperti ini. Ini kita bisa desain ketika kita mencet huruf key, dia bakal berhenti nge-play video sebelum videonya berakhir gitu. Nah, di akhir tetap sama pakai CV2 destroy untuk nge-close window-nya dan juga CV2 release ya untuk cap release ya untuk nge-close video capture-nya gitu. Ini mandatory, ini wajib di-close. Jadi kalau ada video capture di awal, create object video capture ini, di akhir kita harus release ya. Menandakan untuk close video ya. Nah, kita coba aja ya. Ini saya coba play. Nah, kelihatan nggak GUI yang saya? Enggak. Enggak ya? Coba play videonya nggak kelihatan ya? Oh, udah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Tadi kayaknya belum. Nah, ini kurang lebih seperti ini kalau di play. Nah, ini kalau misalkan dilihat ketika akhir ada error ya. Nah, errornya ini kan kita handle setelahnya berkaitan dengan variabel red ini yang kita punya. Kalau error kayak gini, ini gampangnya copy dua baris ini cap release sama cp2 destroy window. Nah, paste di bawah. Nah, otomatis si video window-nya bakal ke close. Tapi kalau kita close sebelum videonya berakhir sih nggak akan error ya. Contohnya gini, saya replay ulang. Saya pencet key karena kalau pencet tombol lain kan dia nggak akan close nih. Saya coba pencet nih tombol-tombol lain nggak bisa nge-close. Tapi kalau saya pencet tombol key, dia mau close. Kayak gitu ya. Nah, saya ulangi kalau misalkan impact-nya, kalau misalkan ini kan saya play terus sampai videonya berakhir, tadi ada error ya. Ini bakal masih error ya. Setelah ini, saya akan coba tunjukkan bagaimana kita menghandle kejadian kayak gini nih, biar di akhir video itu nggak muncul error ya. Nah, ini contohnya. Ini video udah berhenti.
error dia. Karena gambarnya nggak ada. Gitu. Ini cara nge-close-nya tinggal pakai cap release. Tinggal pakai cap release ya. Nah, ini harusnya udah ke-close. Nah, selanjutnya gimana kita menghandle error ini? Nah, caranya gampang sebenarnya. Kalau diingat tadi di atas tuh ada flag red ya. Red ini boolean, nilainya true or false. Seperti saya bilang, dia true kalau frame ini itu gambarnya valid, ada gitu ya, nggak kosong atau nggak rusak, nggak korup gitu. Ini red. Jadi kita tinggal cek aja kalau rednya itu true, nah kita baru show. Kalau rednya udah false, ya kita break aja, menandakan bisa jadi videonya udah selesai gitu. Kayak contohnya di atas ini ya, rednya udah selesai, tapi masih mau dibaca karena frame-nya kan harusnya udah kosong, makanya di sini error. Ini kita coba dengan menerapkan checking si flag-nya rednya ini ya. Dia hanya akan nge-show selama flag-nya true. Kalau udah false, menandakan videonya udah berakhir, dia akan coba close. Ini saya coba di-share lagi video ini. Kelihatan ya? Kita lihat nih, sampai videonya berakhir. Harusnya sekarang nggak akan error lagi pas di akhir video ya. Nah, sekarang nggak error lagi ya. Kurang lebih seperti itu idenya. Ini juga kita untuk keyword close-nya nggak harus pakai key ya. Bisa pakai apa nih, misalkan S gitu ya, juga boleh. Kita tes pakai karakter-karakter lain. Ini saya coba pencet tombol key, sekarang jadi nggak bisa karena kita pindahin S. Tombol lain juga nggak bisa, saya coba pencet tombol S. Nah, baru mau ya. Baru ke close. Gitu. Kita juga bisa tambahkan fungsi lain nih, misalkan if ini coba kita eksperimen ya, pakai S. Ini kita bisa panggil cp2 dot imWrite ya, foto video, foto from video .jpg. Nah, ini masukin si frame. Jadi kalau saya pencet key dia bakal close, kalau saya pencet S dia bakal nge-save foto ya. Kita coba ya. Ini saya pencet S. S. Gak mau ya. Foto from coba kita print biar kelihatan. Foto capture. Oh, ini di sini baru ada nih. Baru nampil di sini. Kalau saya lihat, nah ini saya set dengan menambahkan tambahan kayak begini gitu ya. Key untuk quit, S untuk save gitu ya. Nah, itu modifikasinya lah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih nyoba yang capture foto sih. Oh, si capture foto yang di atas ini ya? Ya, masih belum keluar. Foto di sininya? Waktu pencet S tadi kan. Oh, yang di sini ya? Ya. Itu coba pencetnya beberapa kali mungkin ya. Kadang susah. Sama kalau di sini masih nggak muncul, sambil refresh di sini nih.
Munculnya harusnya di mana? Di tab baru ya? Enggak, kalau kita klik baru dia muncul di tab baru kayak gini. Double klik, tapi dia bakal ke-save dulu di sini nih. Kalau belum muncul ya di refresh di sini atau beberapa kali pencet S lah. Kalau nggak Oh cukup ya satu kali. udah berhasil ya? Ya udah berhasil. Iya. Mungkin tadi belum muncul di sini, saya juga lambat sih. Ya, itu kayak gitu caranya. Jadi ya selebihnya bisa dilakukan apapun juga, misalnya mencet grup apa, ngelakuin pemrosesan apa gitu. Kurang lebih kayak begitu. Nah itu beberapa cara capture video apa play video tanpa handling dengan handling ya. Ini kalau handling pakai Rednya ya. Nah sekarang kita akan coba capture foto menggunakan kamera. Karena saya pakai laptop nih, di laptop ada webcamnya, saya bisa mengakses kamera yang ada di webcam ya, kamera yang ada di laptop ya, itu kamera webcam. Nah ini uniknya kita tetap pakai yang si video capture ini nih, tanpa harus pakai tambahan function apapun, tinggal kita ganti indeks ininya nih. Kalau di atas kan kita specify nama file yang mau di load, ya. Kalau misalkan kita pengen akses kamera, kita masukin. Kalau di laptop kita cuma ada satu kamera webcam, otomatis itu indeksnya 0. Artinya device kamera ke 0 yang pertama. Kalau ada lebih dari satu kamera, contohnya misalkan kita attach juga USB kamera, kemungkinan di si USB kamera itu dia indeksnya 1. Nah kebetulan di sini saya udah punya satu kamera webcam built-in laptop dan satu USB kamera ya, Logitech. Saya akan coba pakai yang built-in webcam dulu, built-in laptop ya. Tinggal sama juga ya, kalau mau capture foto, tinggal kedua video capture. Nah karena kalau misalkan kita pengen evaluate per frame untuk di display kan pakai di while terus ya, dibaca. Kalau foto kan cukup satu frame aja, jadi nggak perlu pakai while, langsung aja cap brief seperti di bagian pas nge-play video ya di sini. Nah frame yang udah dapat, kalau rate-nya true saya imrate. Nah, kalau rate-nya false nggak ada gitu ya, nggak bisa saya foto gitu, ngeprint apa gitu ya. Terus ini seperti saya bilang kita rilis juga tab-nya ya. Ini saya coba ya. Ini saya pakai kamera webcam. Kalau di sini masih asterik berarti masih gunain. Nah kalau udah enggak, kalau dilihat webcamnya nge-flash biasanya. Ini saya kasih nama my photo. Saya coba refresh. Ini ya. Kalau udah klik, nah ini foto dari webcam saya nih. Kita coba ambil foto lagi dengan nama lain. My photo 1 misalnya. Kita coba execute. Ini kalau masih bintang berarti masih ngeproses ya. Nah, oke. My foto 1 di sini belum muncul, saya refresh. Nah, ini agak lambat ya. Nah, ini ya. Kayak gitu lah kurang lebih. Nah, tadi seperti saya bilang, bisa nge-capture juga yang dari webcam eksternal ya. USB webcam dengan cara spesifik indeksnya. 0 untuk internal punya laptop, webcam punya laptop, 1 yang USB webcam. Ini saya coba pakai 1. Di sini saya pakai kamera Logitech. Saya akan coba capture gitu ya. Ini pakai namanya saya ganti My Photo 2 gitu ya. Saya coba jalanin, masih bintang, masih proses. Nanti kalau di webcam biasanya juga ada lampu, mungkin itu penanda juga di sisi webcamnya ya. Kalau saya agak lama ya. Nah ini udah nyala, nah, udah beres. Ini tinggal tunggu sampai muncul di sini. Nah baru muncul ya. My Photo 2 di double klik, cuma agak gelap nih ya. Karena mungkin dari posisi sudut juga. Mungkin karena kameranya jelek ya. Saya coba ambil ulang ya. Saya ambil ulang gambarnya. Proses, ambil, beres. Nah, ini My Photo 2. Lah, masih gelap. Ya tergantung kamera lah ya.
Nanti kamera laptop saya lebih bagus. Nah, itu kayak gitu tuh untuk nge-capture foto. Sekarang ada pertanyaan nggak sampai sini? Masa silakan coba. Kalau berhasil, gampang sih kalau ini ya. Sebenarnya pakai bentuk simpelnya si cara play video. Kalau nggak ada kendala, kita lanjut ya. Iya. Nah, ini yang terakhir nih Mas. Ini cara capture video. Lagi-lagi kalau berurusan dengan capture play video, capture video ini agak rumit nih. Nah, di capture video sama awalnya tuh bisa pakai video capture kayak gini. Nah, sekarang saya mau kenalin function atau method set ya. Method set. Jadi kalau kita bikin object cap ini, dia ada method set ya. Method set ini bermanfaat banget. Katakanlah kalau misalnya kita pakai kamera yang support untuk ngatur ukuran pixel ya. Nah, ini kita bisa maintain mulai dari ukuran frame width, height-nya gitu ya, gambar yang akan capture berapa. Contohnya di sini saya contohin ini ya. Kita bisa setting kamera yang kita gunain untuk ngambil width dan height-nya. Di sini width-nya 320, height-nya 240. Otomatis lebih kecil ya kalau 320 ke 240 pixel ya. Nah, setelah menggunakan capset, di sini saya define namanya itu 4cc. Karena untuk nge-save sebuah video ini dia butuh 4 byte codec ya. Nah, jadi kode codec, kita bikin kode codecnya dulu. Kode codec ini ada macam-macam, yang intinya untuk men-specify file videonya ini MP4, API, atau format lain gitu ya. Kalau video kan banyak ya. Nah, ini pakai function video write 4cc. Video writer underscore 4cc. Terus di sini kita specify 4cc untuk extension apa yang mau kita pakai di sini, contohnya MP4. Kita dapat 4cc-nya, baru kita bikin objek video writer-nya. Nah, ini merupakan nama file MP4 output-nya yang mau kita akan bikin. Di sini saya kasih nama output.mp4, bisa bebas apapun ya, tapi extensionnya MP4. Kenapa extensionnya MP4? Karena video codecnya juga MP4 yang kita bikin ya. Posisinya kita masukin di sini. 20 ini FPS-nya ya, frame per second-nya. Semakin gede ya berarti semakin cepat juga, FPS semakin rendah semakin patah-patah. Dan yang terakhir ini size ya. Size ketika di save. Ini saya samakan dengan yang hasil dari kamera ya. Nah, selebihnya ke bawahnya sama seperti yang video. Bedanya di sini sebelum show kita tambahin out.write. Nah, out ini adalah objek untuk nge-save videonya ya dengan nama output.mp4. Dia punya metode write. Nah, kita simpan. Jadi cara nge-save video itu kayak gitu. Tarik satu frame, masukin, tarik satu frame, masukin, tarik satu frame, masukin. Sampai semua frame berhasil dimasukin. Nah, dia si out-nya itu dirilis. Barulah jadi file MP4. Nah, lebih kayak gitu caranya. Ini kita cobain ya. Saya coba namanya jadi output 2 gitu ya. Ini tunggu kameranya nyala. Di sini saya mengakses pakai webcam. Karena ini capture video ya. Nah, ini kalau udah nyala. Nah, ini agak terang ya. Oh, mungkin karena Logitech-nya butuh waktu sampai brightness-nya bisa diatur dengan baik. Ini bisa di close pakai key karena di sini saya define key untuk close videonya. Ini close. Di bagian sini nih ada output 2 MP4 ya. Ini kalau di play pakai video player lokal harusnya bisa ya. Coba kita akses dulu. Saya coba play pakai apa nih ya?
Bisa coba sharing. Nah, ini videonya. Tapi ya, udah dipercepat. Kelihatan ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Cara nge-save-nya, nge-save video di OpenCV ya. Terkait CapCut ini sebenarnya bukan hanya tentang set width dan height si video, ada banyak juga nih kayak properti-properti lain. Kita bisa nge-set brightness videonya, kontrasnya kalau kurang kurang terang gitu ya. Ini kalau brightness-nya saya atur, set lah. Tapi saya bisa cek dulu nih cap.get defaultnya berapa nih. Ada cap.set untuk setting, ada cap.get.getnya itu untuk ngecek defaultnya ini berapa nih brightness-nya. Ini saya cek dulu. Agak lama nih ya start video ini. Brightness. Oh nggak ada ya. Kenapa nggak ada, mungkin is not defined. cp2. Oh sorry, kurang cp2 ya. cp2.cap.brightness. Nah ini, brightness-nya 0 awalnya ya. Brightness-nya 0 ya. Kita setting brightness-nya pakai set. Nah, kita naikin jadi 0,5 lah ya. Kayak gini. Tadi kan defaultnya 0 ya. Terus kita print lagi, harusnya berubah jadi 0,5 ya brightness-nya. Mungkin lebih terang ya. Tapi saya nggak bisa lihat perbedaannya. Bisa jadi sih ya. Harus dinaikin lebih gede. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Ini saya cantumin properti-properti lain, bahkan bisa kita atur frame rate kameranya. Kalau kameranya itu support, bisa di adjust frame rate-nya gitu ya. Dan properti-properti lainnya ya. Kalau yang ngerti kamera mungkin bisa tahu juga parameter apa, kayak modenya ini bisa apa gitu ya. Saturation, brightness, bedanya apa nanti efeknya ke gambar gitu. Nah itu cara nge-save video di OpenCV. Sampai sini ada pertanyaan? Nah kalau nggak ada, dari saya itu aja sih Mas. Mau nanya Mas, tadi sempat lama ngetik sih. Oh ya? Mau ngikutnya. Oh yang ini ya? Iya. Saya lupa variabel frame di sini tuh tadi apa ya? Pertama di setnya. Frame ini sebenarnya gambar gitu ya. Kayak yang IMG kalau di atas. Oh, oke. Sama kayak IMG. Cobain aja dulu Mas ini. Ngecek apa? Ngetes. Bisa nggak dilakuin save-nya? Ada error video writer for CC missing required arguments C4. Di sininya tulisannya betul nggak? Ada bintang, tanda petik 1, MP4V. OV, MP4V. Ada V-nya ya? Kelewat V-nya kayaknya. Aduh, saya not responding lagi. Bentar. Kalau not responding lagi, tinggal panggil aja nih.
tiga bagian ini di sel terpisah. Kalau not responding tinggal panggil kayak gini aja Mas. Pasti dia nge-close. Ada kalau yang terakhir ini nanti bisa dipakai itu ya. Ada apa yang tadi S lagi tuh lo buat ngambil gambar. Oh bisa ditambahin juga kayak tadi si apa namanya white key ini ya. Iya. Tinggal copy paste aja ke bawah, dicoba aja. Ini contohnya ya. Ini bakal jalan juga sama seperti yang kita kayak tadi lah. Ini contohnya berapa lama nih kalau bisa juga. Ini kita Q untuk break, S untuk save, tapi per ini ya. Ini captured ya, harusnya udah ada di sini sih. Foto from video. Nah ini udah berubah. Kalau tadi kan dari play video ya. Ini kalau if saya merah kenapa ya? Ini kayaknya indentation levelnya. Oh iya. Kayak beda lagi. Nah kayak gini ya, beda. Jadi ketahuan. Enakan sih pakai tab ya biar standar gitu posisinya. Atau biasanya tuh kalau merah gitu habis bekas copy paste berarti beda indent. Gitu. Nah ini jadi itu semua sih. Ini saya belum close. Nah jadi hari ini kita udah bahas lumayan ya. Dasarnya banget sebenarnya. Belum apa-apa, belum masuk banyak di prinsipnya. Terkait cara baca, cara nampilin, cara nyimpen foto maupun video. Intinya itu sih hari ini yang kita pelajari. Tapi kedepannya ini akan terus kita ulang-ulang penggunaannya di penerapan selanjutnya lebih canggih lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang mau tanyakan lagi, Mas? Udah itu dulu sih. Oke, paling dari saya juga segitu dulu sih untuk materi malam ini. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya sesuai dengan jadwal yang kita tentukan ya. Nah, Ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Terima kasih.